Halo semuanya, kali ini adalah konten yang kalian tunggu-tunggu. Kenapa kok tunggu-tunggu bang? Ya, kali ini gua mau review paket pengereman dari Traxion atau TAD Racing. Jadi selama ini kan banyak banget yang nanyain, bang, gimana review dong master rem atau kaliper atau disc selang rem dari TAD Racing bang. Dan gua nggak bisa jawab karena gua belum pernah merasakan dan belum pernah lihat barangnya. Jadi gue paling anti menjawab sebuah pertanyaan kalau gua belum pernah mengalami, belum pernah nyoba, dan belum pernah melihat barangnya. Nah, ini tuh brand dari Indonesia, dari Surabaya. Gila nggak tuh, buatan anak negeri. Dan sebenarnya gua tuh dulu sempat ragu sama brand satu ini. Kenapa? Karena dia jual barang harganya murah banget, setara sama master rem KW. Dan gue pun selalu mengedukasi bahwasannya lebih baik jangan menggunakan master rem KW, karena ya nanti gue kasih tahu alasannya kenapa gue selalu bilang jangan pakai master rem KW ya. Iya, gue pikir kayak ini mah sama aja kayak master rem KW kali gitu ya. Cuman ternyata ketika gue udah ngeliat barangnya pada saat itu punya orang ya, tapi pas gue lihat tuh kayak kok kualitasnya bagus, nggak kayak barang KW gitu ya. Nah ternyata setelah gue tahu visi dari si brand TAD ini adalah dia mau bikin barang yang bagus, berkualitas, dengan harga yang murah. Karena kan orang Indonesia ini terutama banyak pelajar yang pengen modif motor tapi budgetnya pas-pasan. Nah makanya visi dari si brand TAD ini, dia bilang kita mau bikin barang bagus tapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, karena masih banyak pelajar atau masih banyak kantong budget pelajar di Indonesia ini. Oke, dari marketnya sih bagus banget ya, mirip-mirip kayak branding sepatu dari Aero Street, yang dimana dulu juga aku sempat ragu sepatu harga segitu palingan dipakai cepat jebol. Ternyata pas gua pakai sepatunya ya ternyata bagus, kuat, dan wow, ini suatu gebrakan yang sangat-sangat keren gitu ya. Ya gua harap dari master rem TAD ini juga sama, jadi bisa buat referensi kalian yang mau upgrade pengereman tapi dengan budget yang terjangkau. Daripada beli KW, mending beli TAD. Nah gue belum bisa terlalu banyak memberi review tentang paket pengereman ini karena gue belum pernah nyoba. Kali ini gue mau review aja dari detail-detail dan kualitas secara fisiknya. Nanti untuk review pemakaiannya gue bakal bikin di next video. Kenapa sih gue bilang upgrade pengereman itu penting, apalagi buat Matic. Dan oh ya BTW, ini gua mau pakai buat di Vario gua, Vario KZR, yang dimana pengereman gua masih standar banget. Nah seperti yang kita tahu, banyak banget kasus motor Matic remnya ngeblong kalau dibawa di jalan pegunungan ya. Ya gua udah sering bahas ini di TikTok. Buat kalian yang main TikTok, boleh follow akun TikTok gua. Di situ banyak pembahasannya. Kenapa gue nggak akan bahas di video ini karena nanti kepanjangan durasinya. Oke. Yang jelas emang gue udah niat mau upgrade pengereman di Vario KZR gue, dan gue juga masih bingung pada saat itu pakai apa. Dan temen-temen di TikTok banyak banget nih yang komentar, bang, master rem TAD kayak gimana bang? Coba dong cobain master rem TAD, itu budget hemat banget bang. Kalau emang bagus bisa buat referensi kita nih yang budget hemat atau kantong pelajar. Oke, kali ini gua mau nurutin permintaan teman-teman di TikTok semua. Gua ngambil full ya paket upgrade pengereman dari TAD. Sekarang gua unboxing satu-satu mulai dari master remnya. Nah master remnya ini tipe S S series yang gen terbarunya. Kita buka dulu ya. Wah, keren coy. Ini sumpah ya, packagingnya tuh niat banget sumpah. Ini ada busa-busanya. Gue nggak expect ya buat barang semurah ini. BTW untuk master rem ini
series Gen yang terbaru ini harganya 700 ribuan. Bagus banget. Jadi ini ada beberapa pilihan warna pada saat itu ya, ada biru, merah, gold, grey, sama hitam. Sebenarnya gue tertarik sama warna hitam karena logo di sininya tuh warna merah, jadi kayak keren banget gitu. Tapi gue sengaja ngambil grey biar lebih elegan aja, biar ada warnanya gitu yang nggak monoton hitam. Ini master remnya, kalau dari fisik ini bagus banget. Nah, gue nggak tahu dalamannya kayak apa. Gue belum bisa berbicara bagus, tapi kalau dari dimainin kayak gini sih kelihatannya bagus. Karena kalau master rem yang nggak bagus ya, misalkan at least master rem KW gitu, kalau yang nggak bagus diginin aja itu udah berasa, udah nggak enak. Karena bagian dalaman sealnya itu nggak presisi. Dan untuk baut-bautnya lumayan bagus, tapi gue nggak tahu ini bakal karat apa enggak. Tapi dari pihak TAD Racingnya dia bilang kalau untuk semua pengguna master rem atau kaliper ini, ya kalau gue nggak salah denger ya, kalipernya doang apa ini ya, pokoknya dia bilang kalau menemukan baut yang karat itu bisa ditukar, garansi. Karena TAD Racing lagi upgrade bautnya, dan katanya di gen sebelumnya di bagian sini nih sering kendor bautnya, tapi bisa diakalin sih, tinggal diganjel ring aja kenceng lagi. Dan gue nggak tahu di gen yang terbaru ini bakal sama nggak penyakitnya kayak yang lama. Semoga enggak lah, karena setahu gue brand TAD Racing ini bener-bener banyak berubah dan perkembangannya ya. Dari pertama dia keluar gue perhatiin sampai sekarang ini produknya upgrade terus. Dan setiap keluhan-keluhan dari usernya itu biasanya didengar dan diupdate di produk yang gen terbarunya. Ini gue taruh luar aja ya. Dan ini tabungnya. Kalau untuk tabungnya, gue suka desainnya, tapi sangat disayangkan sekali. Menurut gue ini tabungnya terlalu besar. Ya, maybe kalau untuk di Moge, oke. Tapi kalau untuk di motor kecil, Making atau Vario gue nih, apalagi motor ada batoknya, ini terlalu besar sih menurut gue. Kayak kurang clean look. Seharusnya botolnya kecil aja sih. Atau mungkin ada pilihan botolnya, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Ya sebenarnya ini selera ya. Gue nggak tahu nih selera kalian botol yang gede gini apa yang kecil. Tapi kalau jujur gue lebih suka botolnya yang kecil. Ya buat masukan buat brand TAD, semoga ada beberapa macam ukuran inilah ya. Jadi kita sebagai user yang selera tabung gede bisa milih tabung gede, yang selera tabung kecil bisa milih tabung yang kecil. Ini ada apa nih? Oh, seal. Ini kayaknya seal cadangan deh, spare partnya. Oh iya benar, ini dapat seal cadangan spare part. Ini ada apa ini? Oh, switch. Ini switch rem ya. Iya, ini switch rem. Ini dapat baut-baut. Oh enggak, ini selang buat si botolnya ke sini. Dan dapat stiker banyak banget, gila. Keren banget logonya, sumpah, gue suka. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau ini ruangannya gelap. Soalnya gue syuting di jam 1 malam. Kalau syuting besok pagi kayaknya udah gak keburu ya, gue keburu kerja. Ya gue paksakan untuk syuting jam 1 malam. Dan lighting gue kayaknya kurang memang kalau untuk malam hari. Dan next gue bakal, ini dulu nih, kita review si handle kopling atau rem tromol. Jadi kan ini buat Vario ya. Vario gue kan remnya masih tromol KZR, jadi pakai ini. Dan ini bisa buat kopling dan bisa buat rem belakang yang tromol ya, karena kan bukan cakram, jadi sebelah kirinya itu nggak pakai master rem. Ini dia barangnya. Dan ini ada switch koplingnya ya, jadi buat motor kalian yang pakai switch kopling itu masih bisa kepake. Sumpah ya, kayak bukan barang murahan sih. Kayaknya gue bisa menyarankan ini daripada kalian beli master rem KW. Brembo KW buat apa?
Oh iya, just info. Kalau kalian beli master rem KW, biasanya di bagian sili ini itu nggak presisi dalemannya. Lobang-lobangnya, posisi karet, posisi pistonnya itu nggak presisi. Jadi bikin rem kayak ngempos atau kurang pakem. Dan efeknya apa? Karena kurang presisi, sil-silnya tuh gampang jebol. Makanya banyak kejadian yang pakai master rem KW baru beberapa bulan jebol. Dan bahayanya kalau misalkan lagi jalan kenceng tahu-tahu jebol, rem kalian ngeblong, nyawa kalian bisa hilang. Ini ada lagi kalipernya. Ini kalipernya, mau tahu nggak? Ini tuh kaliper 4 piston monoblok. Tahu monoblok? Monoblok itu kalipernya paten, dia nggak goyang. Kalau kaliper standar kan goyang, kalau monoblok tuh paten, dia lebih gigit. Tapi disnya harus floating. Iya, jatuh. Bentuk kalipernya mewah banget. Gue pilih warna black chrome atau grey ya. Mewah banget. Ini 4 piston. 4 pistonnya bener-bener aktif. Gila, 4 piston loh. Dan untuk kampas remnya ini warna gold. Kalau dari TAD-nya sih bilang bahannya keramik. Berarti kalau emang keramik, pelepasan panasnya lebih bagus. Jadi kalau pelepasan panas lebih bagus, itu bikin kaliper nggak terlalu gampang panas, sehingga nggak riskan untuk ngeblong. Berarti kayak kampas rem RCB ya. Gila juga. Gila ya. Gue nggak se-expect gini sampai dapat kampas rem keramik kayak gini. Next, ini untuk bracket. Jadi ini bracket kaliper ya, karena kalipernya monoblok. Nah ini bracketnya nih sepaket sekalian. Bracketnya dia diem. Ini sumpah, gue ngeliat bracketnya aja kayak wow, it's amazing. Kayak bukan barang murah. Gue nggak expect, sekali lagi gue nggak expect. Ternyata ini barangnya bagus. Gokil loh ini. Dari bentuknya, finishingnya, bahannya, kayak bukan barang murahan sih. Sekali lagi ini brand nggak bisa diremehin, gila ternyata ya. TAD Racing. Gue suka nih. Ada barang murah, lokal, tapi kualitasnya bagus. Untuk selang remnya, ya ini gue nggak tahu karbon apa stainless ya. Tapi kalau dari warnanya kayak karbon ya. Ini braided selang remnya. Ya, kalau dari tampilan warna, gue suka. Ininya hitam karbon, ininya merah. Keren ya, sangar. Ini juga bakal gue pasang dan gue review enak apa enggak selang remnya. Ini BTW gue pilih yang ukuran 90 cm untuk Vario gue, karena kan nanti mau ganti disk 26 cm ya. 26 cm, 260 mm. Dan ini disknya, ini yang gue suka banget. Kenapa? Gue suka bentuk disknya, entah kenapa nih, alur-alurnya bagus, bentuk kembangannya bagus, bentuk aluminiumnya bagus. Ini bahannya aluminium, ini dapat bracket juga. Ini gue suka banget sumpah, dan harganya murah, sekitar 300-an. Jadi pengen beli buat emek gue. Ini sumpah bagus banget sih. Gue lebih suka ini bentuknya daripada yang Fendi gue di making gue. Sumpah demi apapun, ini disknya tebel banget. Gokil. Bahannya, baunya enak. Ini bahannya ya sumpah gila sih. Gue nggak expect nih. Dan gue dapat bonus kaos. Lumayan dapat baju keren hitam merah. Oke. Jadi sampai di sini dulu gue bikin reviewnya. Jadi kesimpulannya adalah kalau dari ngelihat visual dan megang gitu ya, megang visual dan build quality-nya, ini barang ternyata nggak semurah harganya. Harga kaki 5, kualitas bintang 5. Ya bisa dibilang kualitas di atas harganya. Ini sumpah nggak expect gue ya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Sampai detik ini gue masih
bisa merekomendasiin merek ini. Di video selanjutnya gue bakal bikin ini ya, review setelah pemasangan dan review pemakaian ya. Rencana juga habis dipasang di motor, gue juga mau tes di berbagai medan gitu. Gue pakai harian dan gue pakai nanti di jalan naik turun ya. Kalau misalkan ada waktu gue pakai buat touring, biar gue bisa ngerasain. Dan untuk beberapa bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan setahun, itu bakal gue review terus ya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Nanti tunggu aja video selanjutnya tentang master rem dan semua pengereman traction atau TAD ini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga gue doain yang pengen upgrade pengereman TAD, gue doain semoga cepat kebeli. Amin.